nabi di akhirat sebelum Nabi Muhammad dia berani-berani masuk surga dan bagi syafaat, kecuali Muhammad SAW dulu bagi, baru yang lain. Ini apa artinya? Ini rahmat betul. Kalau tidak gembira kepada mendengar Nabi Muhammad, maka Nabi mengatakan orang yang paling dekat di surga adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku di dunia. Dan bahkan kata Nabi, orang yang mengucapkan selawat 1 kali, Allah mengucapkan selawat kepada dia 10 kali. Bukan basar Muhammad, tapi hakikat. Sekarang basar Muhammad wafat, tapi hakikatnya ada terus bersama kita. Risalah itu, nubuah itu, Nabi yang tidak ada, Rasul yang tidak ada, tapi hakikat itu ada. Karena ada di wilayah orang-orang yang dikasih Allah itu ada hakikat Muhammad di situ. Jika tidak. Maka apa yang dikatakan oleh orang di neraka itu baru dia mengganti Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Keluar Nabi dari surga. Ada orang memanggilku dan dia menghadap kepada Allah. Kata Allah, dia tak ada amal apapun, tapi dia memanggilku. Ya, dia tak ada amal apapun. Rupanya dia pernah ucap sekali di dunia itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana? Di saat dia susah, dia ingat Allah dan Rasul. Tapi bukan ingatnya sambil marah. Kita pun terkadang ingat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi marahin suami, marah dengan suami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bukan zikir, itu nggak dihitung pahala di akhiratnya, nggak ada itu. Yang ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, zikir. Ya. Betul, saya punya anak 6, banyak zikir punya anak. Piring pecah, Allah. Ya bangku patah, La ilaha illallah, zikir selalu. Ya bukan itu, tapi mengingat Allah betul. Dia panggil Muhammad, Muhammad, maka Nabi minta amal dengan Allah, angkat dia dari surga. Karena dia memanggil namaku dan dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ini batas antara, kata Allah, ini batas antara aku dan engkau Muhammad. Artinya aku yang memasukkan surga dan tidak. Nabi diam. Kemudian Nabi diam dan pergi ke surga dengan sedih. Maka apa kata Allah? Masukkan dia ke surga demi Muhammad. Nah, itulah rahmat, ya, kebesaran Nabi Muhammad SAW, yang kita disuruh bergembira dengan rahmat itu. Ana rahmatun muhdah, saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Muslimin dan muslimat, ini yang kedua. Yang terakhir, Muhammad adalah insan kamil, manusia sempurna. Dari mana manusia sempurna kita ketahui? Kita hafal surah Al-Maidah yang mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Kita pelan-pelan, karena maulid ini yang penting adalah ilmu. Maulid ini boleh menjadi bid'ah, betul, kalau tidak kita laksanakan di dalamnya perintah Allah. Tapi kalau kita di dalamnya ada zikir, ada baca Al-Quran, ada ceramah, ilmu, ada orang bernyanyi qasidah pun qasidah memuji Allah, kumpul sama, ada orang sumbang makanan, bantu makan jamaah, semua ada dalilnya, sabit dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dalam buku fatwanya, beliau mengatakan maulid itu terpuji, sebanyak yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sebanyak itu pahalanya. Itu yang mengatakan Imam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Kita mengambil Imam Ibn Taimiyah, kenapa? Karena ulama lain selain Imam Ibn Taimiyah melaksanakan maulid. Katanya yang membid'ahkan adalah yang berimam kepada Imam Ibn Taimiyah. Dia mengatakan di majmu' fatwanya boleh, bahkan sebanyak
lakukan di dalamnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, sebanyak itu pahalanya. Nah, maka karena ini mengaji, nah, kita pelan-pelan saja ceramahnya. Ya, mungkin saya ini juga letih juga mungkin. Jadi santai. Insan kamil. Allah berfirman, al-yauma akmaltu. Ini kata akmal. Di hari yang aku telah sempurnakan, akmaltu lakum. Apa? Dinakum. Din sudah aku sempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan nikmat sudah terjadi. Nikmat sudah terjadi. Artinya atmamtu sudah terjadi sempurna. Wa raditu lakum al-islam dinan. Cara memahami ayat ini dengan 3 cara. Pertama, berarti kalau agama ini sudah sempurna, berarti Islam ini diridhokan sudah, maka Islam ini adalah khatamul adyan. Artinya agama yang penutup. Ya, tidak ada agama setelah agama Islam. Maka yang membawanya juga Nabi penutup. Ya, artinya penutup agama ini sempurna, maka yang membawanya sempurna. Maka coba apa kata Allah dalam Al-Quran? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi khatamun nabiyyin, terakhir Nabi. Agama Islam akhir agama. Muhammad khatam Nabi, bukan apa namanya, bukan aba, bukan abu. Karena abu kita Adam. Nabi pun mengatakan kita ini Adam. Kata Nabi mengatakan bahwasanya manusia min turab. Antum min Adam wa Adam min turab. Kamu dari Adam asalnya, Adam dari turab. Nabi secara turab Adam, tetapi di sini dikatakan maka Muhammad aba ahadin min rijalikum, tetapi Rasul. Innama ana basarun mislukum yuha. Ini Rasul. Ya. Maka risalahnya sudah akhir. Maka Nabi adalah khatam nabiyyin. Karena sempurna berarti orang. Nah ini yang pertama. Berarti Nabi khatam nabiyyin karena agamanya khatamul adyan. Yang kedua, risalah Islam, kalau kita lihat dari ayat ini, wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madinah, berarti agama Islam ini, risalah Islam ini akan sempurna. Tamah wa atmamtum, tamah, mahfuzah, terpelihara, mahfuz, terjaga, dan juga khalidah, kamilah, selama-lamanya. Karena sudah selesai. Ini untuk terus sampai kiamat, selama-lamanya, kamilah. Maka berarti yang membawa risalah ini juga sama levelnya, bahkan lebih tinggi. Nggak mungkin saya menyuruh ngangkat yang berat ini suruh anak kecil. Mesti ngangkat yang berat ini cari yang lebih kuat. Tidak mungkin Allah memilih sesuatu yang sempurna ini, melainkan orang yang sempurna juga disempurnakan oleh Allah. Maka di sini dikatakan bahwa karena Nabi adalah mutahammil yang membawa risalah ini, yang al-qaim yang mengangkat a'ba beratnya risalah ini. Logikanya benda yang berat hanya dapat dibawa oleh orang yang lebih kuat dari yang benda. Ya, maka di sini Nabi Muhammad seorang yang sempurna. Pertama tadi Nabi Muhammad seorang akhir yang nubuah, tak ada lagi. Yang kedua sempurna. Nah maka yang ketiga, karena Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sempurna ini, maka pasti dia juga insan kamil, manusia yang sempurna dalam segala sesuatunya. Rupanya, bentuknya, sifatnya, akhlaknya, dan semuanya.
Mulai dari fisiknya, mata Nabi, telinga Nabi, hidung Nabi, muka Nabi, bibir Nabi, hidung Nabi, warna kulit Nabi, bentuk kepala, bentuk apa ini? Ini apa? Bahu, di berdirinya, lengannya, kakinya adalah bentuk sempurna dari ciptaan semua manusia. Sahabat, kita ingat kisah Nabi Yusuf, di mana wanita memotong tangannya tengok wajah Nabi Yusuf. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi mengaku bahwa aku 50% kecantikan alam ini. Yusuf saudaraku 25%. Sisanya mulai Nabi Adam sampai kiamat 25 sama-sama. Maka kalau ada yang cantik sekarang itu termasuk dalam 25 sekali semua. Tapi kenapa sahabat tidak memotong tangan ketika melihat Nabi? Nabi punya haibah. Orang tak ada yang dapat pandang Nabi lama beberapa detik. Jika tengok begini terus, tak ada yang mampu menatap wajah Nabi. Musuh pun yang belum tengok Nabi dia marah. Muhammad, Muhammad, aku bunuh. Begitu tengok, bengong. Tidak mampu menatap wajah Nabi. Berarti betul-betul sempurna. Tak boleh ada kritik dari segi wajah. Kalau dari segi wajah tidak sempurna lagi rohani. Ada makanan seorang ibu bisa tahu terbuat dari apa makanannya dengan mencicipi. Begitu dia cicipi, ini ada garam, ada gula, ada cabai, ada bawang, dan ada tepung, ada apa lagi? Dari mana dia tahu benda-benda itu, unsur-unsur itu? Dari sifat, indikasi yang dia rasa. Kita manusia terdiri daripada 4 unsur. Ada indikasinya keluar dari unsur itu. Pertama, unsur bahim, binatang. Keluarnya syahwat. Makan, minum, tidur, nikah. Sama sama binatang persis. Makan, minum, tidur, nikah. Kan sama. Yang kedua, sabuiyah, binatang buas. Ini unsurnya, ada sifat itu pada diri kita. Karena sama kita dengan binatang pohon. Unsurnya sama. Tanah, api, air, hawa. Lihat dunia. Tanah, air, hawa, api. Nggak ada lagi. Tapi di luar kita air, satu laut besar. Tapi ya, tanah. Tapi kita ini satu orang sama dengan unsurnya satu dunia ini. Nabi pun bashar, punya unsur itu. Di mana sempurnanya Nabi dari segi raganya, jiwanya. Kita pahami diri kita dari 4 unsur. Tadi sifat bahimiyah. Makan, minum itu sama dengan binatang. Kalau kita hanya hidup untuk itu, apa bezanya kita dengan bahimah? Yang kedua, sabu'iyah, binatang buas. Apa? Darab, marah, ghadab, memukul, melukai. Coba tengok anak kecil lagi segini, ya, dia bergaduh dengan temannya, dia pukul untuk melukai. Ibunya membiarkan, malah suruh pukul-pukul. Mau jadi binatang buas. Sampai hari ini di Indonesia NPR dengan NPR bergaduh pukul juga. Masih ada sifat binatang buas, belum sembuh lagi. Sebagai manusia sempurna, bagaimana mau jadi sempurna? Sudah profesor doktor pun jadi NPR masih pukul, bergaduh, lempar bangku, berdarah temannya. Artinya ada kan indikasi itu, kita tengok. Itu disebut ghadab. Ghadab itu sabu'iyah. Lambangnya dalam hadis marah itu adalah kalb. Syahwat, makan, minum, nikah adalah khinzir. Ini lambang rumusannya. Maka ada sifat itu 2. Sifat ketiga adalah iblisiyah. Apa? Takabur, ana. Karena iblis ketika disuruh sujud, ana khairun minhu. Sifat itu ada pada kita. Yang terakhir malakiyah, sifat
kebaikan, rohani, cinta, ya, iman, percaya kepada Allah dan taat. Ini sifat itu ada pada kita. Nabi yang 3 sifat buruk itu hilang, habis. Kita ingat ketika sebelum Mi'raj Nabi dioperasikan, itu adalah rumus juga simbol. Kalau memang dengan operasi hilang, kita pergi ke hospital lah, minta dokter operasi, hilangkan sifat bahimia dan sifat, kemudian jadi Nabi, kita wali. Itu sebetulnya kisah Nabi dioperasi karena orang belum ada contoh nyata dalam proses tarbiyah, pendidikan, mujahadah, belum ada syariah, maka harus contohnya konkret. Coba dulu nabi-nabi dulu. Kalau ini mata yang berdosa mau tobat, umat-umat dulu tobatnya matanya dibuang. Sekarang tak payah. Kita tengok wanita nafsu, tak perlu buang mata, istighfar, selesai. Kan rahmat. Ya, kena nabinya rahmat. Itulah hadiah dari Allah. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Tobatnya bunuh dirimu, baru akhirnya tobatnya orang Israel dulu bunuh, selesai diterima. Kita tak perlu bunuh diri, bunuh nafsu. Tak ada ayat suruh bunuh diri. Yang ada adalah setan itu musuh. Kata Nabi, ada aduit nafsu kabena jambain. Nafsu musuh besarmu, nafsu dalam dirimu. Maka tadi bahimia, makan minum nikah bahima, dan sabuiyah binatang buas ini disebut nafsu. Nafsu terbagi 2, marah dan syahwat. Sabuiyah dan bahimiyah, kalbiyah dan khinziriyah. Ini nafsu. Sifat itu ada, unsur itu, indikasinya ada. Kalau iblis anania, ego, sombong, sifat itu ada. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis ceritakan, Allah menciptakan malaikat biyadi, dengan 1 tangan, menciptakan iblis dengan 1 tangan. Ketika menciptakan manusia biyadai, kata Allah, dengan 2 tanganku. Artinya 2 sifat malak dan 2 sifat iblis. Dan ada unsur nafsu. Malaikat dan iblis nggak punya nafsu. Iblis cuma punya 1 sifat anania. Kalau kita anania punya, nafsu punya, malaikat pun punya. Inilah hidup, inilah ibadah, inilah hakikat Muhammadiyah. Nah, kemudian dioperat itu dihilangkan semua sifat itu. Umpama makanan tadi rasanya dihisap dengan alat penghisap. Rasa manisnya hilang, rasa pahitnya hilang, rasa pahitnya hilang, rasa pedasnya hilang, rasa masinnya hilang, yang ada rasa manis. Rasa manisnya dibiarkan. Itulah maksum, itulah sempurna namanya. Maka kita jika ingin sempurna adalah mendominasi rasa manis kepada umpama. Kalau rasa manis yang pasti adalah rasa sifat malak, sifat kebaikan yang disebut ruh. Itu harus mengalahkan sifat 3 itu. Yang 1 nafas, ghadab dan syahwat. Kedua adalah sifat anania, keakuan iblisia. Kalau anania, kalau iblisia, kalau syahwania menghilangkannya dengan mujahadatun nafas. Tetapi kalau anania menghilangkannya dengan zikir. Orang ketika zikir Allah atau la ilaha illallah sebetulnya membunuh berhala egoisnya agar dia mengakui kekuasaan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat nanti kita di hadapan Allah tidak punya kekuasaan. Kita terkejut, tangan cakap, kaki cakap, semua cakap. Di dunia ini aku yang suruh, kenapa dia sekarang mengikut kepada satu saja Allah? Kita merasa baru semua dari Allah. Sekarang kita dibagi kekuasaan oleh Allah, rasanya kita, ini namanya anak. Istriku, anakku, hartaku, pangkatku, jabatanku, akuku, sampai akunya pun diakui. Akuku. Tak ada Allah di situ. Maka orang suruh zikir Allah misalnya, atau la ilah, itu membunuh berhala ananiahnya. Nabi Muhammad SAW mula istrinya cemburu karena Nabi ada nikah lagi.
mulai cemburu. Kata Rasulullah, ini mula setan datang. Memang manusia ada setannya kah? Adalah. Engkau pun? Wah itu, perempuan kan berani. Nanya Nabi, engkau pun ada setannya? Oh, perempuan memang berani kalau pada suami. Kata kepada Nabi Muhammad, tanya begitu istrinya. Ya, engkau ini karena sedang cemburu kan dengan istrinya, maka ini mula setan datang, kata Allah. Kata Rasulullah. Loh, memang manusia ada setannya? Iya ada. Engkau? Kata Nabi, ada lah, tapi aku sudah ditolong oleh Allah, setan tak ada maknanya kepadaku. Maknanya habis sifat itu. Bahkan Rasulullah pernah berkata, lau idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar au kama qala. Jika setan lalu sini, jika Umar lalu sini, setan akan cari jalan lain karena takut kepada Umar. Bahkan Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, ya, setan sudah lelah goda Abu Hurairah. Akhirnya kata setan apa? Ya Abu Hurairah, ada orang kerasukan jin, suruhlah baca, setan, suruhlah baca Allahumma sholli apa? Ayat kursi. Setan sudah nyuruh kebaikan kepada Abu Hurairah, karena tak sanggup sudah goda. Jadi boleh selesai kita sebetulnya menolak setan, tapi ada yang tak selesai sampai mati nafsu, karena itu sifat unsur di sini. Kalau setan ada manusia, ada jin, itu dia menggoda dari luar, tapi yang dari dalam. Maka Nabi maksum, ya, karena dia sempurna. Dan kita mengikuti Nabi dalam menanamkan hakikat Muhammadiyah itu, kebaikan, keruhanian. Kunu robbaniyin, jadi robbani, Muhammadi. Maka Adam secara jasad bapak Muhammad, Ibrahim secara syariah bapak Muhammad. Maka mula agama Ibrahim, mula bapak Adam. Karena dari Ibrahim, dari Ismail keluar Muhammad dan syariat Islam. Dari Ishak kemudian keluarlah nabi-nabi. Coba, Ismail, Hajar anaknya tak ada nabi. Ismail nabi, lepas itu tak ada nabi lagi. Lama itu, berapa ribu tahun. Tapi Ishak nabi-nabi, semua nabi di Israel semua, sampai Nabi Isa. Cuma kasihan sekali, istri yang bernama Rohila di India tidak ada ceritanya. Cuma Nabi Ibrahim ada bagi nasihat-nasihat agama. Maka mereka menyebutnya Brahma, padahal Ibrahim. Maka mereka ada 3 lapisan agama mereka. Yang atas ada buku yang tak boleh ditengok oleh orang bawah. Karena kalau dia tengok, itu sama dengan Islam. Dan hanya dia yang boleh tengok. Dia kata ini adalah Brahma, Tuhan Brahma. Maksudnya Ibrahim. Nah, coba kita lihat. Ya. Terakhir, setelah sudah selesai kisah ini, baru lahir Abdullah dan lahir Muhammad SAW. Dan semua harus mengakui ini dan tidak mengakui. Ini kan hakikat namanya. Agar kita mendapat pelajaran dari kisah Brahma dan dari kisah Israel. Yang paling terakhir adalah kita melakukan ini adalah karena cinta kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah bahwasanya Muhammadun Nabi, cinta kepada Nabi adalah aslun min usulil iman, merupakan dasar, pondasi asal keimanan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum." Ya, kemudian wa amwalun taraktumuha wa tijarah takhshawna kasaduha wa masakin tardawnaha, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuluhi wa jihad sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah, ya, hatta ya'tiya Allahu bi amri. Kata Allah, jika
bapakmu 1, anakmu 2, istri-istrimu 3, saudara-saudaramu 4, harta-hartamu yang kau perniagakan, kemudian perniagaanmu yang kau takut rugi, kemudian tempat-tempat tinggal istanamu yang kau senangi, sukai. 7. Itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul. Coba. Ayat ini tidak berarti tidak boleh mencintai itu memang itu karakter. Tetapi landasi semua kepada cinta Rasul dan cinta Allah. Hatta kata Allah, jika engkau ingin cinta kepadaku, ikuti Muhammad. Sehingga Nabi menyuruh, ahibbullaha fa innahu yughzikum min ni'amih. Ahibbuni lihubbillahi iyai. Cintai Allah karena Allah yang menciptakanmu dan beri nikmat. Cintai aku karena Allah cinta kepadaku. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui Nabi. Tidak ada jalan. Mula dulu sampai hari ini. Kalaupun ada Nabi yang lahir hari ini, tetap ikut risalah dan nubuah Muhammad. Maka cinta Muhammad adalah dasar. Ada seorang soleh mengatakan begini, kalau saja syariat tidak menyuruhku, istriku sama dengan dinding. Makanya ini tak punya nafsu, punya lah. Tetapi aku mencintai istriku adalah demi agama. Apa? Karena lalu bagi makan istri surga, melahirkan anak itu ibadah kepada Allah. Emang kita ibadah menyembah di depan ini Tuhannya kan tidak. Surga orang tua, anak ada di orang tuanya kan, itu jalan yang menuju Allah. Istri di suami. Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan, halaki ba'lun, kau punya suami? Punya. Aina anti minu, apa yang kau buat kepada suamimu? Ya, perempuan jawab di depan Nabi pun jawabnya memang berani. Apa kata Nabi perempuan? Yang aku mampu, yang tak mampu aku tak buatlah. Kata Rasulullah, kaifa dzalika wa huwa naruki wa jannatuki. Kenapa demikian, dia surga dan nerakamu? Kata perempuan, memang suami surganya mana? Ya istri lah. Dia sia-siakan istri. Nabi berpesan, wastausu bin nisa, aku khairan bin nisa, aku pesan baik-baik wanita. Bahkan Nabi mengatakan 3 benda yang aku cintai di dunia, salah satunya wanita. Cintanya cinta mutlak, bukan cinta hawa. Cinta mutlak, bahwa dia makhluk Allah. Seperti ibu dengan anak, itu cinta mutlak, nggak ada cinta maslahat. Kalau sudah anak kaya pun dibagi, anaknya bagi ibunya, bu, ini uang, dengan kakinya. Orang tua nggak mau, karena bukan karena harta, karena pemutlakan, saya mencintaimu nak. Dihina nggak mau. Atau bagi ibu nih uang, dibagi anaknya, lebih baik aku mati miskin pak,